Jumpa lagi di Dai Channel bersama Dery sama Ibeng. Bintang tamu kita Didin Bagito. Kadang-kadang gitu ya kalau ada bintang tamu hurufnya D sama sama gue dibuang gitu. Enggak, udah di Chandra enggak gue kemarin. Terakhir ya kita bubarin ya. Jangan Tamu dong. kita hari ini, tepuk tangan yang meriah untuk Kang Dery. Dery. Dery Yang singkatannya. yang masih siap masuk TV kayaknya lu berdua doang. Kenapa? Kelihatan sih ya, artis Iya. sama calo kelihatan. Calo. Dan pakai sepatu, pakai sendal. Pakai sendal, kelihatan nggak? Malu. Gue habis pengajian. Apa ini tergantung honornya kali ya? Iya. Lebih rendah gue Kali lai ta'ala. lu Kali sini. ta'ala. Der, sehat Der. Alhamdulillah. Luar biasa. Beng, sehat. Kayaknya udah kenal akar banget. Dia mah. Dia nggak usah ditanya dia mah Oh, dia. tanya? Iya Oh. benar. Gue pas dibilang sama Ivan, narsumnya siapa nih? Tamunya kita, Dery. Dery. Bisa gak diundur tahun depan, gue bilang gitu. Oh dia malah bertanya ke gue tadi. Terus? Din, sama siapa lu? Sama Ibeng. Oh. Bisa diganti nggak? Kurang- Didin tuh yang ngomong kan. Malum peristiwa lama banyak membuat kami sakit hati. Oh. Berdua. Jadi reunian Iya, ditanya. pokoknya kita tanya, gimana kabar lu sekarang? Udah berubah apa belum? Karena bukan pertanyaan gue ke lo. Hah? Lo gak usah pakai pertanyaan gue. Oke, pertanyaan so. Der, Lu mau nanya apa sama gua? nih teman-teman banyak yang lo belakangan ini kesibukan lo apa? Lu kayak ini ya, apa Iya. namanya wartawan zaman sekarang Iya, nanya iya, kesibukan lu apa? Tanya yang lain Iya, dong. iya. Itu pertanyaan standar. Iya. Kesibukan lu apa? Presenter Apa lagi? itu pertanyaan presenter tahun 80 Iya, 80-an. tanya itu Tahun doang. Beda. 94. Emang beda lu tanya apa? Kayak mana dari lu jadi ini Pan. nggak jadi politikus nggak? Pan. Lu caleg nggak? Bisa ganti nggak Pak? Langsung. Ada Riza. Jadi gini lah, kita kan udah lama banget kan sama Dery. Iya, benar. Empat sekawan nih ya. Empat sekawan. Kita flashback dulu. Sebelum empat sekawan tuh dulu Gideon grup. Gideon. Oh, tahu nggak? tahu Gideon? gue. Siapa aja coba? Gideon. Siapa? Namanya gue nggak hafal. Gideon tuh, ayo siapa? Lo juga siapa? Ginanjar. Ginanjar. Dion. Sion. Sion. Jimmy. Gomblo. Gomblo. Si bego. Gomblo tua. Gua sama Terus siapa sih yang mau ngomong? Gomblo yang mana? Gomblo sama Benyamin nih. Tua banget. Edi Gomblo Nggak itu ada. mah. Iya, Jimmy itu Ompong, yang- almarhum. Ya. Zaman dulu bagi SK, nah diantaranya dulu Tahun sebelum gua ngelawak nih, gua ceritain nih ya. Tahun 84 setelah ya, sekitar itu gua masih kuliah kalau nggak salah sama Ginanjar, terus sering main ke Radio SK. ya, Ke tempat opor ayam nih nonton. Karena kan kita kalau bikin pagelaran di kampus, MC-nya itu minta tolong sama Mas Dedi. Mas Dedi itu sering MC di kampus. Dedi siapa? Dedi Miing. Oh, Ming. Kan grupnya. Jadi kata Miing sebelum ini kita ketemu dulu di SK. Nah, di situ gua nonton beliau. Iya. Sampai mereka bagi itu juara, yang bawa piala tuh gua. Lo ngapain bawa piala? Kan gua habis nonton dia nih final. Terus dapat piala bagi itu juara pertama. Itu Sri Mulat tuh. oh ya tahun 85 tuh deh. 85. Tahun 85. Ininya segini, apa namanya? Pialanya. Pialanya. Mobilnya kan nggak muat. Gua kan bawa mobil bak terbuka. Iya, Kan gua sering nongkrong di ini Kramat Jati. Iya. Oh, bawa-bawahan. Iya, bawa-bawahan. Nah, Terus akhirnya gimana? pakai mobil gua tuh. Terus di Oke. dalam mobil gua bilang, kapan gua punya piala kayak begini? Oh, dendam positif. Dendam. Ya nggak lama mereka Bagito bikin lomba lawak pelajar dan mahasiswa. Nah, Gebrager tahun 87. Cebrager kerja sama Polda waktu itu. Pesertanya tuh ada Diamor, terus ada Keli, ada segala macam. Lu pakai nama apa waktu itu? Gue dulu namanya Serasi. Oh serasi waktu itu ya. Belum Gideon ya belum ya. Enggak, Serasi. enggak Gideon. Karena namanya Gideon, setiap lomba kan juara. Jadi teman-teman pelawak itu kalau Gideon ada daftar di festival, semua nggak pada ngikut. Oh gitu. Tanya Rudi Siprit, Pak, ada Gideon, nggak usah daftar, percuma. Jadi memang era Orang gue juara terus tuh di setiap festival. Oh. Ganti nama, Serasi. Pada daftar tuh Diamor daftar, Kelik daftar, semua daftar. Dia juga Begitu dipanggil peserta berikutnya, Serasi yang nongol gue berdua Ginanjar. Ya, gila. Bener gue juara lagi di situ. Jadi setelah era Bagito, terus era-era ke Gideon dan segala macam, Gideon lomba tuh, masih juara jali-jali terus. dulu ya. Iya, jali-jali. Silatong, top itu, Otong otong lalo. Ini obrolan orang tua, gue belum lahir. Iya. Lu tahun berapa sih lo, Sok? Iya, 8 berapa sih? Lu masih jadi itu. Dia sebetulnya udah di Jakarta, cuma masih di pinggiran. Enggak. Dia masih dagang di Kalipasir. Iya. Soalnya begitu lahir bukan anak selatan ya. Iya, anak timur dia beda. Anak timur, ya. Kita selatan. Tuh sama Bagito. Bagito. Jadi kita semua lahir dari festival yang dibuat Bagito. Dari Nah, situ itu. baru diundang TVRI. Karena kan bergengsi di situ. Apa Jurinya TV? waktu itu Pak almarhum Bagio, Mas Dono, Aswendo. iya Arswendo. Aswendo. Tuh.
Kalau sekarang kan pakai polling tuh. Kalau itu memang juri murni, juri. Menurut juri aja itu mah. Iya, ada dan polling itu, waktu itu. itu kualitasnya kelihatan. Ya, kayak budayawan, seniman dan segala macam. Jadi lo lewat sesuatu yang dari Untung bawah lo ya. Waktu itu kita nggak ada di peserta nggak ditelanjangin. Maksudnya apa sih Dar lo ngomong? Ya kan zaman sekarang kan itu festival Putri Indonesia telanjangin tuh. Nggak nyambung Doski. Masuk. Kita juara tapi nggak ditelanjangin. Iya, iya. Dia juga Superboy dulu ditelanjangin, nggak lulus. Lomba ini dulu lomba anjing hias menang dia. Anjing hias. Aduh, bopak Jadi banget. itu sejarahnya Nah, Gideon. akhirnya- Terus sampai sekarang gitu. Ini abis Gideon lo menjadi 4 sekawan kapan? Pas sekawan dulu. Di SK juga itu sejarahnya. SK. Di Iya. SK juga. Ya, Lu lupa ya berapa tahun di Gideon ya terus Di ganti. Gideon tuh 87 ya mulai juara 87 90 bubar. Ya. 4 sekawan. Karena masuk Pak Haji Komar Haji ya. Komar, itu penjahat juga tuh. Setelah keluar Haji Komar Iya, Ngebubarin Tom-Tam. Tom-Tam, bubarin Gideon tuh orang. Lu nyesel gak kenal sama Haji Komar? Waduh, dia kalau kenal sama dia nyeselnya 10 tahun kemudian. Baru sadar. Baru sadar, gila gue dikerjain sama nih orang gitu. Padahal Tapi senior. justru- Zaman itu. Tapi eksistensi itu makin berkembang justru di itu ya, Di setelah Baskawa. punya serial televisi ya. Iya, itu Lika-liku laki-laki. Di Iya. TPI dulu. RCTI. Kalau di TPI kuis humor dulu. Nah, gua waktu di TPI gua kan sore ketemu dia, wah belagu. Tuh, Gua bilang dia sama selalu orang bilang belagu gitu kan. Gue kemarin udah omongin, dia dulu belagu. Dia emang begitu. Cara Bukan- jalan lo bukan- berdua. Bukan apa-apa, kita kan mau kenal sama orang biasa ya. Iya. Dua apa gini jarang kita kan. Iya nggak? Masalahnya bukan kita yang belagu, sesungguhnya dia yang minder. Iya bener. Enggak, kalau lo enggak dia tapi Enggak, kalau kalau bagi orang ketemu, dia ada job. Kalau lu kan kita udah ngeliat, wah pasti minta sumbangan. Jadi Oh jadi sempet juga waktu jadi presenter ya. iya lo kan gue cerita waktu Iya. lo yang susah nih lo. Sebetulnya bukan masalah susah rombong, waktu itu kan padat banget kita. Iya, maaf Hanya aja. Ivan lo saksi hidup. Nah. Susah kalau bagi itu udah mahal gini. Nah dia ternyata dibalik dia yang begitu penjahat di mata gue. Dia langsung narasumber kedua episode gue lo. Datang lo dia. Penjahat kita harus belajar apa namanya dia ngomong penjahat gitu. Tahu apanya Umar bin Khattab. Gimana dosanya tapi dia bisa meninggal di sebelah makam Rasulullah. Jadi lu jangan bilang sembarangan buat penjahat. Di sini dia gue nama dia. Itu lo jangan lihat penjahat dulu. Gue Tapi cuman- bagaimana Umar bin Khattab yang setan aja takut, tapi Gue dia nggak bisa bisa. meninggal di sebelah makam Rasulullah. Kalau dia Gitu, baik. gue kalau dia setan nggak ada Dia takut-takutnya. nggak Ditemenin terus mas. orang setan kesurupan dia. Dia Jadi, mah. Udah. biasanya kan orang kesurupan Iya. sama setan. Iya. Ini setan kesurupan. Iya. Ditanya setan, Iya. siapa tuh? Ibeng. kesurupan gue. Iblis ngeliat dia nih, minta resign jadi. Lebih jahat dia daripada gua. Jadi baik-baik ya. Iya. Kalau dari lahir di zaman Nabi Musa, Firaun ketemu dia cium tangan. Lu bayangin nggak? Dia terang aja kalah Firaun. Ya, minder, Firaun nengok minder. Ya, Tapi jangan waktu ngomong Firaun ntar ada yang kesinggung. Dilaporin lu. Oh, enggak di Firaun bener, lu jangan begitu pucat iya. lo. Jadi Dulu kan tentu saja tidak langsung jadi pilihan hidup kan pelawak dan segala macam karena saya tahu banget sempat Empat beberapa kawan. pekerjaan digeluti Semua. termasuk gue juga kan. Iya. Dulu kan jadi pegawai negeri cuma gue mengundurkan diri terus konsen di pelawak. Iya. Nah, dia juga sempat beberapa kali terus Iya, pindah gua dulu. maksudnya pindah Jadi Germo pernah. Gerakan mobilitas. gerakan mobilitas kalau yang Ya, sekarang tuh mobilitas kayak kayak Ervan lah jadi gerakan sono mobilitas sini, sono demo. sini gitu. gerakan mobilitas artinya apa coba? Jual beli mobil. Oh, bukan, salah. Be? Orang pindahan rumah apa dia? Iya. Bagian iya. Bagian vale. pindah-pindah. Iya. Ya semua kan digelutin Iya. belajar. Nah, Gua tapi pernah- kalau dia kuliah juga bener dulu katanya. Gimana cerita kuliah lo? Sama Gue- Ginanjar. Jadi kalau Rocky Gerung udah out, gue dulu DO duluan. Sebelum dia DO, gue udah DO. Gitu. Dia sempat kuliah di UNAS. Itu zaman-zaman pas kawan apa sebelumnya? Oh, itu Belum mulai Gideon itu waktu Gideon. mulai aktif lomba-lomba di situ ya. Itu mulai belajar ngelawak nonton opor ayam. Ya, tapi ini jarang dibuka. Gue buka-bukaan sama lo berdua nih, di podcast yang lain. Gue pernah dengar dia cerita. Ternyata meskipun lebih senior Bagito dengan Pat Sekawan bener gak sih sebetulnya ada priksi-priksi? Wah itu, Gap. gue fitnah itu. Gue nanya bukan nanya ini. Kecuali gue bilang, hey, lo berdua ada gap. Enggak. Ada apa gimana? Kita kan ada di
di radio yang sama. Empat sekawan nih, pokoknya udah bicara soal empat sekawan, kan itu Gideon antara gue dan Ginanjar. Itu besar di situ dan kita dikenal juara di situ juga. Jadi Bagito itu tidak hanya sebagai teman, tapi juga sebagai guru. Karena kita banyak belajar kan nanya sama itu. Dan juga kalau nonton, ini harus diakuin juga. Gue nonton opor ayam. Iya. Terus di rumah kadang-kadang siaran bercanda kayak begitu, kayak ngikutin mereka juga gitu. Ternyata lama-kelamaan, memang awal-awal kalau orang pengen silakan meniru siapa aja, ada niru Jojo, niru, tapi dengan seiringnya waktu berkembang maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Jadi jangan salahin orang, oh dia niru ini, biarin aja lama-lama. Pada fase kriya sendiri. Fase masa pencarian seperti itu. Iya. Seperti Ibeng lah, misalkan dulu kan menciptakan lagu, lu pasti akan berkiblat pada salah satu musisi. Rahmat Kartolo kan dulu kan. Lu gila lu. Siapa sih? Enggak, gue tahu. Dia mah enggak. Gesang. Pencipta lagu. Bengawan Solo tua lagi. Luar biasa. Jadi lewat ada proses. Jadi gitu proses memang semuanya. Kalaupun sekarang kelihatan di publik seperti itu karena memang kita produk yang sama. Namanya lawak atau komedi. Tapi kan masing-masing jurusan pasarnya beda. Oh, segmentasinya. Persis. Kalau lo lebih kemana? Jadi tidak. Itu isu berarti ya. Pokoknya kalau udah urusan anak muda, urusan sekolah nih punya dia dah. Oh, kalau lo masih di kota Taman Sari lo ya? Apanya? Lo ininya. Gue di Pandi Pijat terdekat. Enggak, emang tahapannya begitu kan dari awalnya memang dulu pangsa pasar begitu adalah perpisahan anak SMA. Dimana buat mereka adalah gengsi pada saat memanggil Bagito untuk jadi MC atau pengisi acara. Kemudian meningkat kuliah. Dia mau geser, gue masuk di perpisahan sekolah. Kayak sebut aja Bagito itu dulu, lu majalah Gadis tau kan ya? Ada pembelian Gadis Sampul. Iya, Gadis Sampul. Itu anak-anak Gadis Sampul. Dia mah ngerti Gadis Terubus dia dulu. Tubuh-tubuhan. Anak-anak Gadis Sampul itu dari manggil Mas sampai terakhir kita MC dipanggil Bapak atau sama peserta. Ya, lu tua. Kan sudah lama ya. Termasuk Kris Dayanti yang terakhir itu. Gantian jadi Bagito selesai terus Bagito udah main di Istati. Enggak baru nih gitu. Betul main di sekolah, main di MC mode, majalah itu kampus kita. Ya kayak gitu. Memang bertahap. Aneh ya. Kalau lu kan semua ngacak. Ya. Kalau dia kan gantian, bertahap. Kalau lu nggak pernah ngomong ngacak. Kalau lu kan gantiannya beda di kamar. Dijelasin. Enggak maksudnya gantian gambar. Dia sih dari awal eksis di MC tetap dia segmennya pas di Pantura. Pantura udah maju loh sekarang. Iya makanya. Hati-hati lu ngomong Pantura. Dia mah tukang nyawer dulu. Goyang aja orang pohon goyangnya disawer sama dia. Pohon goyang disawer. Jadi udah saking pokoknya setiap goyang gitu ya. Iya, orang tuanya duduk di kursi goyang disawer. Enggak bisa. Tapi bersyukur saja begitu gua kenal beliau ini pada saat memang betul-betul orangnya lurus. Alhamdulillah. Maaf deh Der. Yang ngomong maaf bukan gue. Silakan Nak. Gue pas lo ketemu gue gimana? Begitu gue gak kenal sama dia emang lurus. Alhamdulillah. Gue yang bengkok. Berarti lo yang gila, bro. Lo yang salah. Ibeng itu dari dulu orang yang suka off the box. Apa namanya? Out of the box. Nah, ini jadi artinya dia melakukan sesuatu di luar orang. Berani menerobos kayak gitu. Tapi emang itu sebuah kreativitas ya. Iya. Kenapa kita yang wawancara dia ya? Enggak apa-apa. Dia tarik didorong sama dia. Tarik didorong sama dia. Tuh. Tarik didorong. Ini suka terobos yang ini. Itu tarik didorong sama dia. Itu apa gerobak? Iya. Tahu gue tarik yang dari Malaysia. Iya. Yang gimana coba? Yang ditarik, bro. Gila emang Dedi dah. Terobos gitu. Omongan lo udah bagus tuh, gue out of the box. Iya, itu banyak. Alhamdulillah. Karena di luar kemampuan kan biasanya kalau umpamanya kan di dunia religi banyak nih. Iya. Ya enggak banyak yang sesat lah gitu ngikutin dia dulu kan gitu. Penyiar radio Atahiria, acara apa namanya Mozaik Ramadan. Isinya bagus-bagus semua. Nah, ini maaf nih, gue deg-degan nih ujungnya. Enggak, gue mau ngasih tahu bahwa lu dari dulu udah urusan religi udah nguasain aja. Tapi itu bagus juga sih, yang penting isinya. Dia semuanya bagus, cuman kejebak akhlak doang. Acaranya bagus, Islami. Jadi kan kita juga menganut jangan lihat siapa yang bicara. Nah, ini bener nih. Iya kan? Don't judge the book from the cover. Tapi apa yang dibicarakannya? Nah, itu maksudnya. Itu bahasa itu harus dibantah tuh. Jangan melihat buku dari covernya. Bagaimana
kita mau tahu kalau cover kita nggak lihat, main beli buku aja. Covernya apa, judulnya apa, baru kita buka tuh buku. Itu istilah saja Kakak Dedi. Oh iya, istilahnya istilah aja. Itu jadi dari isinya, bukan dari covernya. Betul. Jadi isinya itu bermanfaat apa tidak. Iya. Tapi jangan terlalu mendalami. Sebabnya Karena begitu tahu sumbernya kan kecewa juga ya. iya benar juga gitu. Terus lo abis dari 4 sekawan main sinetron. 4 sekawan bubar jadi 4 sekamar, sekarang berdua. Udah irit jadinya. Iya. Gitu. Berat masih ada gak sih 4 sekawan? Masih ada. Paket 4 satu kamar kayak umroh. Masih ada 4 sekawan, tapi kalau siapa aja sekarang yang sisa masih hidup? Yang 3 masih hidup semua. Aduh. Coba memang dia perjanjiannya ntar mati paling belakangan semua. Siapa aja tuh? Ada Mas Komar, Ginanjar, Eman. Jadi masing-masing sekarang udah banyak kesibukan. Mas Komar kan di Politik ya. Politik. Eman, Ginanjar udah sibuk kalau acara-acara off air tuh Ginanjar di. Lebih ke religi juga ya? Religi Ginanjar. Nah, Eman sekarang sibuk TikTok. ngapain? Ngangon itik ke mentok. Eman. Jadi ngangon aja itik ke mentok. Eman, inget gak lo mukanya Eman? Eman itu. Dan Eman yang dulu Eman itu grupnya sama Parto. Ah, iya, Eman, Parto, Parto, senior lo. Terus Eng sama Hambas Juki. Yuki ya benar. Tua tuh lo dia. Kolbing namanya dulu. Pernah ngikut Bagito juga Eman. Ya Eman pertama kali ke SK kan Eman, terus Parto. Oh, jadi masih utuh 4-4-nya. Masih utuh 4-4. Memang orang yang diambil umurnya sama Allah katanya satu orang yang memang sangat baik. Atau emang udah nggak bisa berubah. Nah, saya nggak tahu apakah dia di antara dua itu yang mana kira-kira. Oh, nggak bisa gitu dong. Gue kan nanya ini. Gue nggak ngejudge. Gue nggak. Alasannya apa sekarang? Gue nanya, Der. Kenapa nggak berubah? Bukan. Nggak, lu ini ada cerita. Gue cerita ini ya, nggak ada cerita. Ketika ada cerita, ini ada raja lewat ke sebuah perkampungan. Di perkampungan itu orang lagi pada ada mayat geletak di situ. Ditimpukin, diiniin kan nggak, udah biarin dia ini tukang minum, tukang main pelacur gitu kan. Negatif. Orang nggak baik. Mana rumah kok nggak mau dikubur? Di raja aja ke rumah ibu istrinya ketemu. Keluarganya. Ibu itu suaminya yang di jalan. Iya, itu kenapa mayatnya terlantar, orang pada menghina gitu. Iya, karena suami saya itu sering bawa pulang pelacur sama sering bawa beli minuman. Tapi dia kok enggak. Pelacur itu disewa sama dia, diambil, dikasih duit, dipulangin. Minuman yang dia beli itu semua satu botol itu dituang-tuangin, dibuang-buangin. Jadi biarkan orang melihat. Karena tapi nanti kamu bakal mati diterlantarin, dihina orang, kata istrinya. Dia bilang nggak apa-apa, nanti kamu nggak disolatin, nggak apa-apa. Nanti yang mensolatkan saya adalah seorang sultan. Lu baru tumen. Paham. Kenal dia puluhan, nggak paham. Ini cerita nih. Paham? Yang melahirkan sultan, dan kenyataannya benar, raja itu yang menyolatkan si orang yang itu. Dia berbuat baik, tapi dia tidak kasih tahu kebaikannya. Orang mengecap dia sebagai pemain pelacur, minum. Nah, itulah yang diibaratkan. Gue kasih tahu lu gambaran gitu. Artinya kalau lu bilang gue nggak berubah, Der, lu bisa menerjemahkan cerita gue tadi. Nah, seperti pernyataan lu tadi, Bang, bahwa orang jangan melihat dari covernya buku tadi kan. Iya, kok jadi gue kan gue yang ngomong. Enggak. Artinya pertanyaan itu relate dengan apa yang diceritakan gitu Enggak, loh. iya, gue menggambarkan itu aja supaya ada seorang wali gak bagi-bagi duit nih. Begitu orang pada ngelihat, wah kata wali, gue tawan ria nih, duitnya disebar sehingga orang bilang orang gila. Dia biarkan orang menganggap dia gila, tapi dia sodako supaya orang tidak ria. Dia bilang gila. Tuh jangan sampai. Jadi mungkin berbuat kebaikan itu harus dilihat orang atau tidak harus mengumumkan bahwa sekarang jadi orang baik. Iya. Orang juga jadi biar lu macam-mata lu ngeliat gue, biarlah dari dia masih jadi penjahat, nggak apa-apa. Gue nggak ngomong kayak gitu, lu berdua. Gue nggak ngomong kayak gitu. Termasuk ini, Bang, termasuk lu kan. Orang mau memilih apa, yang penting yang gue tahu lu baik. Tuh. Tadi lu bilang tadi orang yang dipanggil Tuhan tuh kalau nggak yang baik, sama yang nggak berubah-berubah, ya kan? Iya, gue nanya. Lu lari kemana? Gue nggak ngejas gue. Gue cuma nanya. Iya. Kan gue ngejelasin doang. Iya. Ngejelasin doang bagaimana. Jadi ilustrasi itu pas loh. Orang sekarang banyak, apalagi dengan mudah jadi sambade ya kan, sampai di TikTok. Jadi orang ngelihatnya sesuatu yang baik-baik saja. Yang mudah
apa yang suka giveaway dan segala macam itu nggak bagus aja sih, bermanfaat buat yang lain. Enggak, artinya orang mudah mengkultus atau bukan mengkultus ya, langsung wah orangnya seperti Sekarang ini gitu. lihat ada pertanyaan, tuh orang nggak sholat tapi berbuat baik si A, yang satu dia sholat tapi tidak berbuat baik, yang bagus yang mana? Hah? Coba lo ulang pertanyaannya. Ini ada seseorang nih, dia tuh orangnya berbuat baik tapi nggak pernah sholat, yang ini sholat tapi nggak pernah berbuat baik. Yang pertama kalau gue. Hah? Yang paling jelek Tapi siapa tuh? Yang nggak sholat terus nggak berbuat Yang baik. paling jelek di antara dua itu siapa? Ya gue sih ngeliatnya Kita yang paling jelek. Kok kita kenapa? Karena ada orang yang tidak sholat itu tapi berbuat baik, mudah-mudahan kebaikannya itu membuat dia akan sholat. Oh. Tapi orang yang sholat itu belum berbuat baik, insya Allah ketika dia Sholatnya duduk, itu? yang jelek adalah kita membandingkan dua orang itu. Jadi itu Pak Ibeng. Baru kali ini gue dengar. Kita bicara soal sufi aja. Jadi kadang-kadang memang berat. Kalau ngomong kadang-kadang memang penonton itu akan lebih jeli daripada si pelaku tadi. Betul. Dan sebetulnya dia tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh dia. Itu kan yang dia bilang ngejas kan. Nggak perlu ngejas sih. Betul. Nggak, gue cuma menggambar. Lu berdua, maksudnya gue cuma mau jelasin gini, bahwa semua orang sekarang gampang menilai orang dengan cara yang cepat. Itu aja. Ya. Padahal banyak cerita dari tadi. Iya itu yang paling penting, kita kan suka mengejas orang gitu, tidak baik. Iya, Sementara iya, yang iya. paling tidak baik kan diri kita sendiri. Nah gitu itu. ya, Pak Ibeng. Jadi kecerdasan keimanan itu Betul. adalah Dia nggak kita apa-apa kan, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan. Kesalahannya. Oh, Gitu. Jadi lu biarin aja gue begini, jalanin aja. Ini cuman Jadi pengelabuan karena gue bergaul dengan lu, gue harus ikut. Lah, Gue kok bergaul jadi sama ke gue? Didin, Bukan gue deket Didin, kita sholat, kita ngaji gitu kan. Ke gue? Sama Didin, kalau sama dia, Bang kita mana karaoke sama itu disesuaikan. kenapa kesannya ke dunia aja? Itu orang beradaptasi. Bang. Iya, iya. Artinya Tergantung. memang intinya adalah Iya. betul bahwa yang jelek itu kita. Kenapa membandingkan orang lain? Gitu Kenapa ya. kita Jangan mudah tidak menilai. membandingkan diri kita sendiri dengan yang lain? Nah, lu nanya apa lagi sekarang sama gua? Nah. Enggak, gue nggak mau nanya sama lo, karena setiap pertanyaan gue lo jadi ceritain gue. Bukan, tuh kan udah beranggapan, salah. berasumsi yang jelek. Lu bantuin gue Din, nggak jadi ke dia. Lu Lu kayaknya bantuin sujud gue. sama gue. Lu mau ngambil lu bantuin lo, bantuin gue. Boleh capek bantu lu. Iya, lu udah capek ya, keluarganya juga udah capek apalagi kita. Keluarganya capek bantuin dia. Gitu. Kakak Jadi Pak Ibeng, Nice, Pak Ibeng. Baik, gitu. Jadi sesungguhnya perjalanan itu membuat kita dewasa. Betul. Iya. Awal mungkin segala macam ya namanya, apalagi di dunia kita ya, Betul. dunia sebut Entertain. saja gemerlap, walaupun kita nggak pernah gemerlap ya. Artinya seperti bintang di langit, orang silau melihatnya dan membayangkan bahwa begitu indah bintang, tapi untuk dilihat kan sulit kan gitu kan. Iya. Tapi begitu redup, siapa yang bisa menengok gitu loh. Iya. Kayak gitu, seperti perjalanan kita sebut saja. Kan semua tidak yang abadi. Seorang sekarang kan dibilang selebritis lah segala macam ya. Tapi sesungguhnya kan kita punya hati. Kadang-kala gini loh. Saya pernah, dengerin, Beng. Lo yang tamu, gue yang suruh dengerin. Lo bintang tamu, lo Jadi dengerin. dia nggak mau ngomong begini kalau nggak ada bintang tamunya gue. Oh, aura lo bagus. Aura gue Pas, positif, gue sebarin ke orang. Gitu. Der, 90 tahun gue kenal lo, Der. Iya, terus Umur lu berapa? saking gue kesel. Iya, terus 160 tahun buat IKN ke Cina dong. Iya, asik tuh barang. Loh, lu potong mau jadi Iya, lupa Iya, cerita. terus gimana kebaikan tadi? kebaikan. Oke, jadi pada dasarnya manusia itu sama semuanya. Cuma kan yang membedakan profesi, pekerjaan aja. Iya. Ya kan pada dasarnya. Apalagi kita misalkan berawal dari sesuatu keluarga yang memang dari awal sudah ditanamkan yang namanya paling basic Nilai dasar. keagamaan ya. Itu dia. Iya. Dimanapun Mengerti. kapanpun, ya. Gue dimana paham nih kapanpun. kemana kan dari keluarga dinilai agama. Betul. Kenapa? Apa sih ini bagus nih, keluarga udah menaikkan nilai agama. Gue sendiri memegang teguh apa yang dikatakan oleh almarhum bapak gue tuh. Apa tuh? Bahwa Din, nanti kamu sudah dewasa, sudah di masyarakat, kamu boleh bermain dengan arus, tapi ingat kamu jangan hanyut oleh arus itu sendiri. Nah itu kan dalam banget. Artinya apa itu yang Jalan dulu sekarang dia nyawain getek. sudah ada rumah di samping kali. Harus udah. Jadi silat di samping Sungainya udah kali. dangkal. Udah main getek. Udah Benar dangkal. kata Didin begitu. Kita nggak bisa tahu apa namanya terang kalau
tidak pernah tahu kegelapan. Ya. Bagaimana kita mau benar kalau kita nggak Dan pernah berbuat salah? sepertinya pandangan-pandangannya juga luar biasa. Misalnya silakan. Jadi orang tidak memandang bahwa suatu hal yang memang semua orang ada plus minus kan gitu ya. Plus Ibeng kita nggak tahu, dia juga belum tahu karena udah lama. Gue kalau ngajarin kebaikan ke Didin itu nggak ada tantangan. Nah, sekarang gini, lu bawa senter di tempat terang. Nggak ada yang buat tantangan. Berarti gue bawa senter kecil di tempat gelap, terang. Nah, kalau gue bicara soal keagamaan ke Didin, mubazir gue nggak ada dakwah. Karena dia udah ngerti. Nah, gue harus bicara keagamaan dulu. Gue kan barusan bantuin lo. Nah, ini tadi diajarin begitu. Iya. Bisa gak ke siapa gitu, jangan ke gue. Gak kita sama lo doang, masa gue mau kameramen. Iya. Kalau mereka kan emang udah paham lah. Tapi kerjanya nyari muka. Tapi ambil positifnya aja. Ambil positif bahwa itu memang mungkin juga ada benarnya atau memang dia tidak pernah tahu gue siapa. Cara ngomong lu kayak gue salah, Din. Lu dong. Dengan ujungnya dulu, bro. Ya, bukan, cara lu udah salah ngomong. Kayaknya gue lagi disalahin. Kayak Derry, dia aja kita salahin, nggak menjadi gue. Enggak, sebenarnya kita kan lagi berusaha. Betul. Itu kan cuma kelakar aja. Paling tidak dari omongan itu ada suatu hal yang kayak begitu. Tapi kan sekarang diajarin kita harus seperti teman kita almarhum Topik Lala. Di akhir hidupnya kan punya kebaikan. Luar biasa. Ya kita kan nggak tahu kita jadi. Yang penting kita berdoa kan selalu berdoa. Matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Gimana caranya begitu? Kebaikan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan nggak cukup buat ke surga. Lo, cuman sholat. Dari umur lu 50 tahun, paling 40 tahun bejat. Dari 10 tahun ini paling 1 tahun 2 tahun yang berbuat baik, emang cukup buat masuk surga. Nabi Adam kesalahan dikit aja dibuang dari surga. Gitu dosanya banyak masuk surga. Bisa gak mau ngomong kamera, jangan buka gue. Artinya bahwa yang bisa menolong kita itu adalah diri kita hidayah Allah. Oh, hidayah. Hidayah Allah bagaimana caranya? Ya berbuat baik, jangan pernah putus. Walaupun gitu. kita sudah berbuat baik, terus tiba-tiba ketemu dengan Derry mengatakan sesuatu, anggap itu sesuatu hal yang memang positif buat kita, termasuk diri gue sendiri. Tapi kalau bicara hidayah dikit nih, kita hidayah itu kan bukannya ditunggu, dicari. Ya kan, iya, benar gak, lu setuju gak? Setuju. Kan gue mungkin belum dapat hidayah nih, misalnya gitu. Kan maaf nih, ada sebagian teman-teman. Kecuali Podaya yang rumah lu nyampe ke situ kan. Podaya adanya Podatun. Podaya. Iya kan? Ternyata harus di Uber tuh para kameramen. Anda jangan menunggu, wah saya belum dapat hidayah. Harus contohlah dari orang yang dulu. Nggak dulu lah, sekarang udah jadi orang baik. Silakan Der. Apaan sih? Hidayah bener kalau sepakat kalau itu nggak di Uber. Nggak ditunggu tapi di Uber, dikejar. Dikejar kan kita nggak tahu kapan mau datang. Salah satunya adalah berbuat kebaikan. Iya, itu nggak satu ikhtiar. Nah sekarang saya mau tanya ke Derry ini. Perjalanan sebut saja karir dengan sampai saat ini masih eksis di sinetron dan segala macam. Sinetron dia sekarang. Dalam kehidupan yang merasa belum pencapaian yang belum maksimal itu apa kira-kira yang dirasakan? Pencapaian yang maksimal itu yang belum. Yang belum apa ya? Semuanya udah sih ya. Udah ya. Ya lu nakal banget sih dulu. Jadinya gue susah. Agak Beng, kita punya niat ya, umpamanya kan niat baik seperti yang almarhum bilang bahwa yang menolong kita itu hidayah. Terus ada kalau hitung-hitungannya mungkin amal kita separuh gitu kan. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang mungkin yang kita buat ini adalah menjadi amal jariah buat kita, yaitu bangun masjid, bikin rumah tahfiz. Nah kita itu yang mungkin masih gua kejar karena memang ada niat seperti itu. Insya Allah gua lagi pengen niat ketika nanti pada sebelum waktunya gua udah punya rumah tahfiz buat anak-anak di mana kampung, dan gue udah siapin juga tanah untuk gue wakafan. Nanti udah pesan sama anak gue, nanti kalau gue nggak ada itu tanah yang di sana nggak boleh jual, bikin jadi rumah tahfiz. Luar biasa, amin. Cuman tinggal nunggu duitnya buat bangun gitu kan. Nah, itu kalau kalau ada duit ya sekarangnya gue pakai dulu dah. Maaf Der, gue mau nanya, tanahnya ada gak sebenarnya? Ada, udah gue punya gue. Oh punya lo, tapi lo udah mau ini kan? Iya itu memang udah sama istri udah disiapin itu buat ini. Wah ini nih perlu dicontoh nih. Itu disiapin. Rumah buat anak udah siapin. Masing-masing anak gue siapin rumah. Dan rumah yang gue tinggalin ini buat gue berdua sama bini gue. Nanti kalau sama istri, kalau gue udah nggak ada sama bini, ini rumah lu jual. Tapi bagi dua, yang setengah lu bagi-bagi buat anak-anak, yang setengah lagi lu kasih ke masjid buat amal gue sama istri gue. Itu kan ada hak waris di situ. Ya. Ternyata panjang.
Artinya Waduh, memang Ustaz sampai tepuk tangan panjang. insya Allah sesuatu yang niat yang baik. Kita ini supaya berbagi ini aja pengalaman supaya juga teman-teman juga memikirkan itu. Iya. Kalau yang kita makan kan habis di pembuangan, ya nggak harta yang kita kalau kita meninggalkan ini bisa kawin lagi. Ibaratnya itu kan celengan jariah yang tidak akan habis sampai kapan pun. Yang harus kita Jadi luar biasa ya. Soal bandel apa enggak itu kan perkara masalah proses. iman. Yang penting lu jangan berbuat dosa Yang penting sekarangnya. Iya, yang penting jangan dosa akidah lu digadaikan gitu. Wah, itu luar biasa. Perbuatan kan masih ya namanya anak muda zaman dulu, ya kan? Dan memang kita di dalam sholat kan juga setiap sholat loh kita minta diluruskan ditunjukkan jalan yang lurus dan benar. Itu kan setiap sholat diulang-ulang karena memang kita selalu habis sholat pun bisa bikin salah, ketemu lagi. Itu pentingnya kan selalu dilakukan itu. Cuman kan kita kudu belajar sekarang kan nggak sholat fisik doang, sholat batin yang penting juga. Jadi kalau fisik kan sholat rajin, korupsi jalan terus. Nimpe jatah teman dia juga. Honor bilang sekian kan gitu, enggak. Berarti belum sejuta jadi gope gitu. Padahal rajin sholat loh. Berarti sholatnya belum sampai ke. Lo ngomongin Ipan apa ngomongin gue? Apa? Ipan yang ngomongin. Sono-sono. Iya lu cara ngomong lo. Antara kita dia masih inget aja kejadian zaman bahala nih. Masih inget aja. Tapi itulah Derry. Inilah kan kita saling mengisi. Iya, tapi gue bangga Der. Ya kan kita nggak bisa lihat gitu. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Jadi seburuk-buruk orang itu pasti ada kebaikannya. Jadi gue nggak manggal buruk, pasti ada kebaikan dari lu. Gitu. Menurut lu gimana gue? Oh benar. Lu jadi wawancarain gue berdua. Termasuk gue. Bukan wawancara, memberi Semuanya. Memang Iya. betul kata dia. Iya, Jadi artinya tidak ada manusia yang sempurna kan gitu. Gitu. Ya kita saling mengisi lah, baik saling mengingatkan lah. Iya itu thank you. Teman, Jadi ya. betul. Ya gue minum dulu dah. Ya, Terima kasih juga untuk Universitas Islam Asafiyah. Nyapi, datangnya nyapi, pulang happy. Ini nyapi. Ini nyapi ini. Sengaja gue baca biar kelar. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk selalu bisa berubah. Ya, berbuat baiklah walaupun perbuatan baik kita itu belum tentu dinilai baik oleh orang lain. Tapi berbuat baik itu jangan pernah menyerah terus. Dan jangan coba-coba atau jangan pernah takut untuk berubah. Masa kalah sama Power Ranger? Power Ranger. Luar biasa malam hari ini kita bisa ngobrol hari gini kita banyak bercerita tentang masa lalu tapi sebetulnya untuk mempelajari agar langkah ke depan kita jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Yang namanya proses kedewasaan itu memang membutuhkan waktu panjang. Pada saat kalau nggak dewasa emang kekanak-kanakan itu salah sendiri. Pokoknya percayalah tidak pernah ada yang dimenangkan jika tidak pernah ada yang dipertaruhkan. Mari kita pertaruhkan hidup kita. Terima kasih Pak Heri, Pak Sirawan. Sampai jumpa lagi.